Oke, jumpa lagi dengan Adi. Hari ini kita akan bahas tentang manifestasi dan beberapa kesalahan fatal yang pernah saya lakukan tentang manifestasi. Jadi ini diingatkan oleh guru saya karena saat prosesnya, misalkan saat kita lagi berjuang untuk mewujudkan sesuatu, entah itu pekerjaan impian, hubungan romantis, atau mungkin kebebasan finansial, dan kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana sih cara menilai itu, apakah ini udah mengalami kemajuan apa kemunduran. Jika memang seperti kebanyakan orang, itu termasuk juga saya, yang sering kadang-kadang caranya adalah misalkan ngecek di rekening gitu ya. Artinya di HP apakah rekeningnya udah masuk, apakah dananya udah masuk, atau mungkin ngecek di Wawa apakah dia eh, nge-WA saya atau menelpon saya gitu. Atau mungkin di email apakah apa yang lowongan kerja saya sudah terjawab di email atau ada yang jawab apakah seperti itu, dan ternyata itu adalah kesalahan fatal gitu. Kenapa? Karena dengan menempatkan kriteria keberhasilan di luar diri Anda itu secara nggak sadar akan mengatakan kepada alam semesta yaitu bahwa saya tidak percaya proses ini berjalan. Saya butuh bukti fisik. Nah, seperti itu jadinya. Jadi sekali lagi kita ngomong seperti itu ke alam semesta bahwa saya tidak percaya pada proses manifestasi ini. Saya butuh bukti fisik. Nah, dan ternyata fakta ilmiahnya otak itu memiliki apa yang disebut sebagai RAS, yaitu Reticular Activating System. Jadi bagaimana sistem penapis informasi. Nah, ketika kita fokus pada kurangnya bukti eksternal, RAS akan sibuk mencari bukti lebih banyak tentang ketiadaan itu. Eh, jadi ini seperti kayak meminta Google untuk mencari mengapa saya gagal. Dan kemudian kita heran kenapa sih kok hasilnya pencarian itu penuh dengan cerita kegagalan, cerita kegagalan. Seperti itu. Karena sistem penapis informasi atau penyaring informasi itu seperti itu. Kalau kita fokus pada kekurangan, kita akan terus mendapatkan kekurangan. Tapi kalau kita beralih ke dalam, ke sesuatu yang berbeda, itu akan hasilnya berbeda. Nah, kita perlu memahami namanya paradok dari manifestasi yang kadang-kadang mengecoh kita. Jadi paradok ini saya ibaratkan adalah seperti kita lagi menanam pohon, di mana yang paling khas itu adalah pohon bambu, di mana lama sekali tidak muncul karena bambu lagi menguatkan akarnya yang di bawah. Jadi ketika kita tidak ada yang terjadi secara eksternal, istilahnya tidak ada bukti nyata dari manifestasi kita, itu sering berarti bahwa segalanya itu sedang terjadi di dalam diri. Nah, itu seperti ibaratkan tanaman. Ketika pohon bambu itu kelihatan dari luar tidak tumbuh, tapi terjadi sesuatu yang besar di dalam. Jadi akarnya itu lagi menyusup ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu, dia membangun sebuah pondasi. Nah, jadi itu seperti itu prosesnya. Atau mungkin boleh yang paling gampang seperti menanam benih di tanah. Mungkin selama berminggu-minggu kita nggak melihat apa-apa di permukaan, ya. Apakah itu berarti nggak ada yang terjadi? Tentu saja tidak. Ya, jadi di bawah tanah akar yang tumbuh akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia akan menyerap nutrisi, mempersiapkan untuk tunas pertamanya. Jadi manifestasi itu bekerja persis seperti itu. Dan itu penelitian dari neuroscience juga mendukung itu. Jadi ketika Anda membayangkan sesuatu secara intensif, otak Anda akan mengaktifkan default mode network, yaitu disebut sebagai DMN, yaitu jaringan saraf yang aktif di saat kita berpikir tentang masa depan, memori, atau perencanaan. Nah, studi dari fMRI menunjukkan bahwa aktivitas di area itu akan meningkat secara signifikan saat orang memvisualisasikan tujuan mereka. Tapi kenapa ini jarang dibicarakan? Pertama, karena tidak terlihat. Yang kedua, karena membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, karena menantang ego yang ingin hasil instan. Kemudian dari Neville Goddard, filsuf manifestasi legendaris yang menyebut proses ini adalah sebagai jembatan insiden, yaitu serangkaian peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan,
yang sebenarnya mengatur diri mereka sendiri untuk mewujudkan keinginan Anda. Jadi dunia eksternal adalah tempat terakhir yang berubah karena itu adalah refleksi akhir dari pergeseran internal yang sudah selesai. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana 5 tanda manifestasi Anda udah hampir terwujud, udah akan terwujud. Nah, seperti apa 5 tanda? Saya akan buatkan videonya. Jadi yang pertama sampai yang kelima silahkan disimak, dan jangan lupa video yang keempat itu jangan Anda lewatkan. Kalau video yang lain 1, 2, 3, dan 5 mungkin Anda lewatkan, tapi yang keempat jangan Anda lewatkan karena itu adalah yang terpenting. Jadi yang pertama yaitu Anda memperhatikan pikiran Anda sebagai pengamat. Nah, ini adalah sebenarnya proses yang paling terbesar yang perlu Anda memberikan atensinya di sini. Ya, ini adalah tanda pertama dan juga yang paling krusial. Jadi bayangkan pikiran Anda itu seperti langit yang sedang berawan. Jadi selama ini Anda mempercayai bahwa Anda itu adalah badai itu sendiri. Kemudian di saat kita pikiran mengatakan saya tidak cukup baik, saya tidak cukup sukses, saya tidak punya ini, dan sebagainya, Anda langsung percaya dan tenggelam dalam perasaan tidak berdaya. Jadi Anda seperti terseret badai, seperti sekarang hujan angin dan sebagainya, seperti itu. Tapi ketika manifestasi Anda hampir terwujud, sesuatu yang ajaib terjadi, Anda berubah, yaitu Anda menjadi ruang pengamat terbuka. Jadi itu seperti Anda masuk ke dalam rumah dan melihat badai itu sendiri dari dalam rumah. Jadi Anda melihat badai, hujan, angin, dan sebagainya, tapi Anda di dalam tidak terpengaruh. Di dalam rumah itu tidak terpengaruh, meskipun badai lagi kencang-kencangnya gitu ya. Ya, ini contohnya seperti yang pertama. Sebelumnya misalnya kita sering punya pikiran saya pasti gagal, saya pasti nggak bisa. Nah, dan setelah itu kita akan langsung panik, cemas, ketakutan, dan sebagainya. Sekarang kita ubah bahwa pikiran saya pasti gagal, coba Anda amati. Amati seperti tadi badai yang sedang terjadi, amati seperti Anda berada di dalam rumah. Kita bisa komentar, oh ada pikiran ya yang muncul, wah ada pikiran yang mikirkan tentang kegagalan, menarik ini ya. Gitu. Oh ada pikiran yang memikirkan tentang ketakutan, oh seperti itu ya. Gitu. Jadi yang kita keluar adalah pengamatan dan juga rasa ingin tahu. Nah, ini akan proses ini disebut sebagai kayak keterpisahan. Kita memisahkan diri dari badai. Jadi ini kita nggak ada proses menghentikan badai ya, menyetop pikiran negatif dan sebagainya. Kita cuma menjaga jarak atau membuat jarak. Jadi ini adalah kebiasaan mikro yang efektif sekali, yaitu untuk attention, memperhatikan. Nah, di dalam meditasi mindfulness ini disebut sebagai decentering, yaitu kemampuan melihat pikiran sebagai peristiwa mental sementara, bukan kenyataan yang absolut. Jadi mengapa ini penting? Karena ketika Anda berhenti mempercayai setiap keyakinan negatif, ketenangan yang lebih dalam itu akan muncul secara alami. Anda menciptakan celah antara impuls dan reaksi. Nah, di celah itu adalah kekuatan manifestasi sejati yang bekerja. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lakukan teknik ini 60 detik saja, latihan sederhana. Yang pertama, duduk dengan mata terpejam, kemudian amati napas selama 20 detik dengan konsep tadi 4-2-6. Jadi ketika nanti ada pikiran yang muncul, katakan dalam hati, ada pikiran, oh pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini. Kemudian kalau terlalu besar, terlalu kuat, kita balik lagi kembali ke napas. Nah, lakukan proses itu, ulangi berkali-kali, dan kalau itu bisa Anda lakukan selama 3 kali sehari, Anda bisa akan melihat pergeseran dramatis dalam 7 hari. Nah, tanda yang kedua adalah membiarkan diri menikmati keheningan. Untuk itu kita lanjut ke part 2. Oke? Thank you.